Udah di play? Udah. Assalamualaikum. Oke, ini lanjut dari videoku sebelumnya. Ini aku bikin dua karena durasinya ini terlalu panjang. Jadi aku bikin dua video. Untuk hari ini aku ikut survei bareng Pak Tris. Nah, ini setelah dari rumah contoh, kami langsung ke gate 2, langsung ngelihat rumah yang ada di gate 2. Nah, kali ini aku sama Pak Tris dan bareng yang lain ini mau ke Blok P. Jadi Blok P ini yang lagi dipasarkan di gate 2. Di sini sih udah ada pembangunan untuk Blok M lanjutan dari Blok M di depan, tapi itu masih dalam tahap pembangunan. Dan yang lagi dipasarkan itu memang Blok P, karena rumahnya juga udah mulai rampung pengerjaannya. Nah, kalau untuk di Blok O itu udah full booking karena udah banyak juga yang akad di Blok O. Nah, ini kita lanjut lagi ke Blok P, mau lihat update dari pembangunan Blok P. Sekalian kita ikuti penjelasan dari Pak Tris tentang Gria Family 4 Cibitung ini. Di sini tiap minggu setiap Pak Tris ngadain survei serentak itu lumayan rame ya yang mengunjungi. Jadi untuk kualitas rumah subsidi di Gria Family 4 Cibitung itu banyak peminatnya. Jadi bagi yang cari rumah subsidi dengan kualitas rumah yang bagus dan harga DP yang terjangkau, bisa coba cek ke Gria Family 4 Cibitung. Dan boleh juga ikut survei bareng Pak Tris dan lihat langsung kondisi rumah yang ada di sini. Kalau ikut survei bareng Pak Tris nih, aku jadi ingat beberapa bulan yang lalu sebelum aku ngambil rumah di sini. Jadi sebelum aku kesini itu aku survei dulu sama Pak Tris dan langsung lihat kondisi rumah di sini, dan pertama kalinya aku suka dengan model rumahnya dan yang pastinya kualitasnya juga bagus. Padahal aku udah survei beberapa rumah subsidi di sini, tapi di sini selalu yang jadi pertimbangannya. Dan alhamdulillah dari Lebaran kemarin aku udah tinggal di sini. Nah, ini kita mau belok ke Blok P. Nah, Blok P ini ada di sebelah Blok O. Dan pas aku lihat ke sini, Blok P-nya itu udah dicat rumahnya, karena terakhir kali aku ke sini rumahnya itu masih dicat dasar warna putih. Oke, ini kita belok ke Blok P ya. Iya ya. Nah, jadi bagi yang berminat dengan rumah subsidi di sini, bisa hubungi langsung ke marketing, datang langsung ke sini, atau bisa juga mampir di channelnya Pak Tris, karena di situ lebih banyak infonya tentang Gria Family 4 Cibitung. Di situ bisa langsung tanya tentang kualitas rumah, bahan-bahan yang dipakai di dalam rumah ini, syarat-syarat berkas, sampai dengan pengumpulan berkas. Jadi bisa mampir di channelnya Pak Tris. Kalau di channel aku ini memang tentang Gria Family 4 Cibitung, tapi hanya sebagian infonya itu, dan aku juga bukan di bagian marketingnya. Kali ini aku ikut bareng Pak Tris untuk yang kedua kalinya, itu hanya mendokumentasikan
Kalau di sini ada kegiatan survei serentak. Jadi bagi yang mau langsung lihat rumahnya bisa ikut survei ini, atau mungkin langsung aja datang ke sini buat cek rumahnya. Di sini juga masih ada dalam tahap pembangunan, bisa langsung masuk ke rumahnya yang belum dikunci. Yang belum ada stiker itu berarti masih proses bank, atau dia pembeli cash. Pembeli cash kita nggak kasih stiker. Jadi Bapak Ibu, akad itu posisinya ya seperti itu. Sudah ada karpotnya, sudah ada bak tamannya. Cuma memang bak tamannya belum kita uruk, belakangnya belum kita uruk, dan dapurnya belum ditutup juga. Nah, kalau mau ikut survei serentak kayak gini bisa langsung ke sini, dan mulainya itu jam 8.45 pagi. Jadi ini durasinya hanya sejam untuk lihat rumah contoh dan langsung lihat rumah yang lagi dipasarkan. Tadi sama kuda, nanti dia jatuh. Ini adalah kondisi rumah di Blok P yang lagi proses pembangunan, dan ini adalah bak untuk speed tanknya. Jadi di sini untuk speed tank itu nggak perlu didalemin lagi karena udah dalam. Di sini biasanya sih nggak ada yang dalemin speed tank, cuma ngebor air doang. Nah, ini adalah Blok P yang lagi dipasarkan bersebelahan dengan Blok O. Betul. Ini listrik 1.300. Kita juga udah gede Bapak Ibu. Pengalaman di Gria Family 2 itu udah 5 tahun juga nggak penuh. Ini masih pembangunan, memang baru-baru kita lain sih. Nah ini belum kita bebasin. Ini nanti insya Allah rumah, ya. Memang nggak tahu yang perhitungannya udah masuk kita gimana ya, karena memang batu sekarang udah mahal. Sekarang Keras subsidi ya? itu paling enggak harga paling mahal itu 300.000 per meter. Baru bisa ngebangun subsidi. Padahal di sini udah rata-rata di atas 500.000, ada yang 1 juta. Kalau dulu kan sini beli itu masih 150.000 ini. Iya. Nah sekarang ini kita mau beli ini udah mintanya 500.000 per meter. Makanya udah. Kalau sekolahan SD di Misiwari sini ada. Ya, SD negeri ada, atau Sriwijaya juga ada. Kalau SD, kalau dalam perumahan baru ada TPI. Nah, yang di masjid itu baru ada TPI. Kalau sekolahan memang rata-rata rumah subsidi sih nggak ada ya. Kalau sekolahan itu semua harus keluar. Kalau TK udah ada antar tahun ini? Udah ini ya yang Algipari ya? Iya. Ya, Algipari TK Tahun ini? Berarti tahun ini udah. Tahun ini udah mulai? Algipari ada TK. Iya, di Blok G. Rumah warga dibikin TK. Boleh, yang penting memang sebelum 5 tahun itu nggak membentuk pasak depannya itu nggak dirubah. Atau kalau pembeli cash sih nggak masalah kalau cash. Nggak terikat dengan ketentuan bank. Seperti hanya di Mbak Iwo itu dia beli cash. Semuanya langsung dirubah. Itu nggak masalah. 1 maksimal 45. Gaji kalau yang sudah berkeluarga itu maksimal 8 juta. 8 juta lebih 1 rupiah aja nggak bisa. Kalau yang masih single itu maksimal 6 juta. Kalau dulu itu sama, semuanya mau single mau udah nikah 8 juta.
Tapi ternyata yang daftar malah banyak yang single. Di blok D itu rata-rata masih jejaknya pada ngambil. Dia gajinya 8 juta, 7 juta. Makanya terus pemerintah ngebatasin 6 juta. Karena memang kita prioritaskan untuk yang sudah berkeluarga. Gitu. Nah Bapak Ibu, gimana kalau gaji saya ada lebih dari 8 juta 2 bulan. Tapi yang 1 bulan di bawah 8 juta bisa. Jadi pamannya ini 8 juta, 7 juta, itu nggak apa-apa. Tapi yang 8 juta ini jangan lembur. Yang satu bisa perjalanan dinas luar kota, yang satunya THR itu nggak masuk. Walaupun 10 juta kalau THR nggak apa-apa. Tapi ada 1 bulan yang di bawah 8 juta. Tapi kalau 1 bulan 8 juta tapi lembur itu nggak di ACC. Walaupun ini 7, 8. Tapi 8 itu karena lembur nggak bisa. Jadi nggak boleh lebih dari 8 juta itu dikarenakan lembur. Minimalnya 3,5, 3.500.000, tapi untuk amannya 4 juta deh. Karena kadang analis bank itu melihat dari jarak kerja, dari jumlah anggota keluarga. Nanti dilihat sama analis bank ini 3.500.000 itu cukup enggak gitu. Jangan-jangan ongkosnya sehari 200.000 gitu. Ini panas banget ya Pak? Iya, Bekasi. Tapi 2 minggu yang lalu itu kayak di Bogor loh, jam Bekasi itu. Oke, itu aja Bapak Ibu ya, yang berkas sudah lengkap, monggo jam 10 kita cek bareng. Kalau yang belum, silakan fokus lengkapi berkas saja. Nanti kalau udah lengkap, difotokan ke saya untuk saya cek. Tujuannya supaya Bapak Ibu nggak usah bolak-balik gitu, ternyata ada yang kurang. Belum bisa. Jadi kalau survei itu sunah, mau survei mau enggak terserah. Yang wajib itu melengkapi berkas. Nah itu biasanya harus pakai duit. Kalau booking nih nggak apa-apa, nggak usah pakai berkas. Tapi booking 1 juta. Bapak Ibu besok mundurin diri angus. Nah, lumayan kan buat saya 1 juta tuh. Kalau di sini udah nggak main gitu-gituan. Yang berkas ya. Iya. Tergantung berkas. Dan Bapak Ibu nggak di ACC, nggak ada kewajiban bayar uang apapun. Jadi nggak ada uang booking, nggak ada cicilan DP apapun. Jadi Bapak Ibu bayar DP-nya nunggu nanti ketika akad. Jadi pamai gini, Bapak Ibu di ACC tanggal 20 Februari belum bayar. Tapi akadnya nanti tanggal 30 Februari. Udah bayarnya tanggal 30 Februari. Jadi bayarnya memang ketika Bapak Ibu udah salaman sama bank, udah jadi akad wakalah baru bayar. Sesuai syariahnya seperti itu. Jadi untuk celah-celah penipuannya insya Allah nggak ada di sini. Kenapa? Karena pertama Bapak Ibu akad rumahnya udah ada. Yang kedua sertifikatnya sudah pecah. Yang ketiga bayarnya pas akad. Jadi nggak ada unsur penipuan gitu lah. Kalau yang penipuan itu biasanya yang perumahan baru masih tanah, baru umbul-umbul aja. Nah, itu agak riskan itu. Kalau ini kan Bapak Ibu akad rumahnya udah ada nih Bu, udah lihat kan gitu. Udah ada jelas gitu. Udah ada bukti. Kira-kira untuk perapian rumah ini berapa bulan Pak? Nanti setelah akad itu maksimal 3 bulan. Maksimal. Kalau yang Blok M sana itu rata-rata sebulan udah bisa serah terima rumah. Kalau ini kan rumahnya masih hangat nih. Masih hangat. Jadi kalau akad bulan ini ya paling enggak 2-3 bulan baru rapi. Tapi kan udah berdiri. Berarti untuk perapian untuk menempatin belum bisa langsung itu. Kalau memang dicek udah rapi sih langsung silakan monggo. Cuma kayaknya kalau lihat seperti ini nggak mungkin, bisa jadi 2-3 bulan. Jadi nanti setelah akad itu di prosesnya Bapak Ibu pertama survei, kalau survei kan nggak wajib. Yang kedua melengkapi berkas. Yang ketiga milih blok. Yang keempat wawancara bank. Nah wawancara ini kadang via telepon, kadang tatap muka. Tapi untuk tahun 2022 itu 100% semuanya via telepon, nggak ada yang tatap muka.
Bahkan ada beberapa unit yang nggak diwawancarai, langsung ACC ada. Itu biasanya memang perusahaannya yang bonafit, yang kelihatan oh ini udah oke lah, perusahaannya nggak usah disurvei. Nah kalau sudah wawancara, yang kelima nunggu ACC, yang keenam baru akad, yang ketujuh serah terima bangunan. Tapi kalau jalannya masih sepi atau enggak Pak? Apa? Jalan ini, karena kan kayaknya masih sepi kebun. Jalan lain Pak. Yang depan sini. Iya yang mau ke sini itu kan kayaknya masih sepi ya. Oh jalan raya sana? Iya. Oh iya. Sekarang sih udah lumayan ramai ya karena kan banyak perumahan. Kalau masih di bawah jam 11 masih ramai. Iya, tapi kalau di atas jam 11 kita udah siapkan grup WA. Grup WA, jadi pemain saya pulang jam 1 nih. Nah nanti biasanya di puskesmas Siliamur itu pada ngumpul 5 orang di sana, terus pulang bareng-bareng. Nah, rata-rata udah saya bikinin grup untuk pulang malam. Iya ada. Kalau yang dari Buak juga ada titik kumpulnya di mana. Tapi ada ibu-ibu tuh di blok apa ya? Mungkin Mbak Rama tahu dia pulang jam 1 jam nggak mau bareng-bareng sendiri aja. Berani tuh. Wanita perkasa. Datanya kita dari 1 sampai 7 itu kasih tahu juga. Iya, setiap by proses kita telepon. Ya. Dari wawancara ke akad itu rata-rata 1 sampai 2 bulan. Dari berkas dulu. 1 sampai 2 bulan. Ya Mbak, gila. Oke, sekian dulu ya videoku kali ini. Ini kurang lebih kayak gini kalau ikut survei bareng Pak Tris. Jadi semua itu dijelaskan per detailnya itu dari lihat rumah contohnya sampai dengan ke lokasi rumah yang lagi dipasarkan. Ada di lokasi nggak? Jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Oke, saya kesini. Oke Bapak Ibu itu saja yang berkas sudah lengkap, kita tunggu di kantor pemasaran. Nanti kalau ada pertanyaan WA saya aja. Pokoknya 24 jam Bapak Ibu silakan WA saya. Cuma jawabnya kopernya saya. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma ini saya ada ngurusin orang yang minta koper dulu sebentar paling 10 menit. Ada di blok C1 yang mau di